Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat grup soal. Nah, apa sih itu grup soal? Nah, grup soal itu maksudnya adalah ketika kita membuat suatu paket soal, kemudian dalam satu paket soal itu terdiri dari beberapa mapel atau beberapa grup, maka nanti bisa dibuatkan grup untuk masing-masing grup tersebut. Contohnya biar lebih mudah, misal kita memiliki soal matematika, IPA dan IPS dalam satu paket soal. Nah, misal nanti diujikan, misal soalnya di 15, ya. Misal nanti diujikan, kemudian soalnya diacak, maka nanti acakannya itu tidak akan teratur. Jadi bisa jadi itu nomor 1 matematika, nomor 2 misalnya IPS, nomor 3 matematika lagi, nomor 4-nya IPA. Nah, itu karena diacak gitu ya. Nah, tujuan kita membuat grup soal nantinya adalah biar nanti yang teracak, misal soal ini diacak ya, matematika, ini hanya khusus matematika saja yang diacak dalam suatu grup gitu ya. Jadi tidak akan keluar dari grup yang lain gitu ya. Contoh nomor soal 1 sampai 5 kita buat nanti grupnya matematika. Maka nanti soal nomor 1 sampai 5 itu khusus matematika saja. Misal diacak pun ya dia masih dalam satu grup ini. Ibarat kata ini sebuah ruangan ya. Sebuah ruangan gitu kan. Nah, nanti misal diacak dia tidak akan mungkin misal soal matematika masuk ke dalam grup IPA atau grup IPA sendiri masuk ke dalam grup IPS soalnya gitu ya. Jadi tidak, nanti akan masing-masing grup itu teracak sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini saya sudah buat suatu paket soal, isinya ada 15 soal ya. Kita buka dulu contohnya ya, nomor 1 sampai dengan 5 ini soal matematika, nomor 6 sampai dengan nomor 10 itu soal IPA, kemudian nomor 11 sampai 15 soal IPS ya. Nah, di sini akan kita buat grup dulu. Caranya adalah dengan klik pilih, kemudian klik grup soal. Kemudian klik tombol tambah baru. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama grupnya. Misal saya contohkan untuk grup yang pertama yaitu matematika. Tunjuknya silahkan disesuaikan, diisi. Kemudian audio group jika dibutuhkan silahkan diisi. Kemudian parent group. Nah, di sini jika sebuah grup memiliki child group, maka setelah parent group ditampilkan, maka akan dilanjutkan ke tampilan child group-nya. Nah, di sini hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang membutuhkannya. Kalau teman-teman tidak membutuhkannya, bisa di-skip saja ya. Kemudian konversi skor. Nah, di sini karena banyak lembaga yang menggunakan aplikasi kami, ini untuk lembaga TOEFL, ini bisa digunakan untuk menyesuaikan konversi skornya. Misal ada lembaga TOEFL, ada beberapa grup ya, ada listening, structure, kemudian written expression, atau yang lainnya, reading gitu ya. Nanti bisa disesuaikan untuk konversian skornya, khusus lembaga TOEFL. Kalau Anda bukan dari lembaga TOEFL, bisa di-skip saja gitu ya. Kemudian di sini time limit bisa dimasukkan juga kalau memang mau dibatasi untuk satu grupnya dibuat, misal katakanlah dalam mengerjakan satu grup wajib mengerjakan maksimal 60 menit gitu ya. Nah, ini bisa disetting juga misal 60 menit gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak membutuhkan, nanti untuk timernya dihitung secara global pada saat membuat sesi, berarti dinolkan saja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau diisi juga, nanti paket soal ini harus bermode continuous agar time limitnya bisa aktif gitu ya. Kalau tidak dibuat continuous, maka time limitnya tidak bisa aktif gitu. Kemudian time limit deskripsi ini juga nanti bisa teman-teman gunakan, ini satuannya detik ya.
misal ada deskripsinya, mau ditampilkan beberapa detik saja, ini bisa dimasukkan berapa detiknya, gitu ya. Setelah nanti timernya habis, nanti akan langsung masuk ke soal. Kemudian ada pilihan boleh lanjut ke grup berikutnya. Nah, di sini kalau tadi ya, sesuai yang tadi, misal katakanlah untuk time limitnya ini misal di setting 60 menit, misalnya 60 menit. Kemudian peserta pada saat mengerjakan itu bisa lebih cepat, misal katakanlah 45 menit gitu ya. Nah, agar 45 menit dia masih sisa waktu tapi bisa loncat ke grup berikutnya, maka ini harus disetting ya, dipilih ya. Tapi kalau peserta harus menunggu dulu sampai dengan timer habis, berarti harus dipilih tidak. Ini tergantung kebijakan masing-masing lembaga, gitu ya. Kemudian kode grup soal. Nah, ini bisa digunakan untuk pengkodean di import kunci dan upload soal menggunakan Excel. Misal saya buat saja bebas, untuk matematika saya singkat menjadi MTK. Ya. Grup acakan ini juga lebih baik di skip saja karena hanya lembaga tertentu yang menggunakannya. Kemudian continuous, grup continuous ini sifat continuous pada grup soal ini. Jika dipilih, maka pengaturan continuous pada paket soal akan diganti oleh pengaturan ini, gitu ya. Kemudian single view. Nah, misal dipilih ya, maka nanti semua soal pada grup ini akan ditampilkan dalam satu halaman, gitu ya. Dan ini hanya maksimal 5 nomor untuk satu halaman tersebut. Ya, jadi harus bijaksana dalam menentukannya. Ini saya pilih tidak. Kemudian koreksi manual juga ini bisa dipilih juga mau iya atau tidak. Nah, opsi koreksi ini manual dapat digunakan jika ingin mengoreksi soal pilihan ganda karena membutuhkan scoring secara manual. Tapi rata-rata lembaga dipilih tidak, biar nanti secara otomatis by system gitu ya. Jika sudah, bisa langsung disimpan. Oke, kita di sini sudah ada satu grup soal. Nah, untuk paket soal yang akan kita gunakan itu rencana ada 3 grup, maka kita buat 3 grup soal. Di sini selanjutnya saya buat IPA. Saya samakan dengan yang sebelumnya untuk pengaturannya. Untuk kode grupnya saya tulis IPA juga. Untuk grup yang ketiga, kode grupnya saya tulis IPS. Oke, kita di sini sudah memiliki 3 grup soal, tinggal kita masukkan ke dalam soal-soalnya. Nah, di sini di soal ini belum kita masukkan nih ke dalam grup-grupnya. Jadi kita sudah punya, ibaratnya sudah punya ruangannya, atau sudah, kalau ibarat rumah kita sudah punya ruangannya, tinggal kita masukkan barangnya atau soalnya gitu ya. Caranya gimana? Bisa dengan cara manual, yaitu edit satu persatu di sini. Kemudian kita pilih grup soalnya yang mana. Nomor 1 sampai 5, grupnya matematika gitu ya. Simpan soal. Oke, di sini maka otomatis akan langsung muncul grupnya gitu ya. Kalau yang belum di grup, tidak akan muncul nama grupnya di sininya. Oke, bisa dilanjutkan dengan nomor 2, ini yang secara manual ya. Oke, simpan lagi. Oke, dilanjutkan sampai dengan nomor 15. Cuman hal ini kalau menurut kami ini sangat tidak efektif ya kalau soalnya banyak. Kalau hanya sedikit nggak masalah dibuat manual, edit satu persatu. Tapi kalau banyak sekaligus, teman-teman nanti bisa menggunakan fitur import kunci. Nah, nanti ada pengaruhnya dengan kode grup yang kita buat tadi. Contoh di sini kita download dulu template kuncinya. Oke. Kita langsung buka.
Oke, di sini tadi ini kita hapus dulu ya. Kemudian soal ada 15 ya. Oke, kita di sini akan menentukan grupnya. Oke, untuk matematika kita cek dulu untuk nama grupnya. Kita masuk di grup soalnya untuk melihat nama grup soalnya. Matematika itu MTK, IPA, IPS, IPS. Ini kode grup soal yang bisa dimasukkan dalam Excel-nya. Berarti nomor 1 itu MTK sampai dengan 5. Oke, kemudian dilanjutkan dengan IPA, kita tarik saja. Oke, kemudian yang terakhir adalah IPS. Oke, hanya seperti ini saja. Jika sudah, langsung disimpan. Kemudian kita upload ya, kita masuk ke paket soalnya. Kemudian klik import kunci di sini. Kemudian pilih filenya. Kita proses. Oke, di sini sudah otomatis masuk ya. Ya, di sini sudah ada grup semuanya, sudah masuk ke grupnya masing-masing. Setelah ini sudah jadi, nanti bisa langsung digunakan untuk membuat sesi ujian, gitu ya. Semoga cukup jelas penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan by chat via aplikasi maupun via WhatsApp. Terima kasih.